Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Halo adik-adik, bersama Buni, Bunda Uni. Kali ini Buni mau membaca cerita yang berjudul Pedagang Peci Kecurian, karangan Dr. Andes Suyadi. Dr. Andes Suyadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Raden. Kita mulai ya. Hari sungguh panas. Matahari memancarkan sinarnya dengan kuat. Di bawah terik matahari, berjalanlah seorang pedagang peci membawa dagangan. Ia akan menjual peci-pecinya ke kota. Ia kelihatan letih sekali, sedangkan jarak yang akan ditempuh masih jauh. Tak lama kemudian, ia sampai di pinggir sebuah hutan yang lebat, penuh dengan pohon-pohon yang rimbun daunnya. Inilah tempat yang baik bagiku untuk melepaskan lelah. Demikian pikirnya. Dan masuklah si pedagang peci ke dalam hutan. Ia berhenti di bawah sebatang pohon yang rindang. Kedua bakul yang berisi peci-peci diletakkannya di tanah. Dan ia pun duduk di bawah pohon yang teduh itu. Wah, si pedagang peci menguap. Rupa-rupanya naungan pohon yang sejuk dan hembusan angin membuatnya mengantuk. Tak lama kemudian, tertidurlah ia. Nyenyak sekali. Ia tak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Hei, siapa itu? Siapa yang merangkak-rangkak di pohon yang tinggi? Siapa yang meloncat-loncat dari satu dahan ke dahan lainnya? Sekelompok kera. Mereka telah mengamati gerak-gerik pedagang peci itu. Begitulah watak kera. Selalu ingin tahu, ingin melihat apa isi bakul di bawah pohon dekat orang yang tidur. Ketika melihat pedagang peci tidur dengan nyenyak, kera-kera itu pun dengan hati-hati mendekatinya. Turunlah kera-kera itu dari atas pohon. Ada yang merangkak, ada yang meluncur pada akar tunggang, ada yang melompat-lompat turun ke bawah. Dan ada pula yang berayun-ayun dari satu dahan ke dahan yang lain. Sampailah kera-kera itu ke tempat si pedagang peci. Dengan hati-hati mereka membuka-buka bakul yang penuh dengan peci. Mereka keluarkan semua isinya. Kera-kera itu mengenakan peci di atas kepala masing-masing. Alangkah girangnya mereka. Kera yang satu mematut-matut dirinya, yang lain berlagak sebagai tuan besar. Bermacam-macamlah kelakuan hewan-hewan jenaka itu. Begitu asiknya mereka berdandan dengan pecinya, sehingga lupa akan pedagang peci yang sedang mendengkur. Karena ramainya, kera-kera itu bermain dengan peci masing-masing, maka si pedagang menjadi terbangun. Ia membuka matanya dan melihat sekawanan kera di sekelilingnya. Terbuka matanya lebar-lebar melihat kera-kera itu. Masing-masing mempunyai sebuah peci di kepala.
ia menoleh ke bakulnya. Alangkah terkejutnya ia melihat kedua bakulnya telah kosong. Dan bagaimana tingkah kera-kera itu? Melihat bahwa yang empu peci tersetak bangun, mereka lari tunggang langgang meninggalkan si pedagang. Kera-kera itu lari ke tempat mereka semula di atas pohon, di atas dahan-dahan tinggi yang tak terjangkau oleh tangan si pedagang peci. Mereka duduk dengan senangnya, masing-masing mempunyai peci di kepala. Kasihan si pedagang peci. Ia tak berdaya apa-apa terhadap para pencuri peci-pecinya. Ia mencoba meminta kembali barang-barangnya. Ia panggil kera-kera itu. Ia bujuk-bujuk. Ia menggerak-gerakkan tangan, mulut, dan badannya. Suaranya berdesis-desis, meminta-minta. Tapi apa yang diperbuat oleh kera-kera jahil itu? Mereka meniru-niru gerakan si pedagang peci. Si pedagang peci kesal hatinya. Sambil bertolak pinggang, ia menengadahkan mukanya. Ia memandang dengan marah ke arah kera-kera itu. Dan serentak pula kera-kera itu bertolak pinggang, meniru sikap si pedagang peci. Ia membelalakan matanya. Kera-kera itu melakukan hal yang sama. Ia memaki-maki. Kera-kera itu meniru dengan cara mereka. Gusar hati si pedagang peci. Habis kesabarannya. Meluap-luap amarahnya. "Hei, kera-kera jahil," katanya seraya menunjuk ke atas. "Kembalikan segera peci-peciku. Kalau tidak, akan kutangkap kalian." Apa jawab kera-kera jahil itu? Mereka turut menghardik-hardik sambil menunjuk-nunjuk ke arah si pedagang peci. Pedagang peci yang malang tak tahu lagi apa yang mesti diperbuatnya. Memanjat pohon itu satu demi satu hanya menghabiskan tenaga saja. Kera-kera itu lincah. Mereka akan menyingkir ke tempat lain. Apa akal? Ia menggaruk-garuk kepalanya. Nah, kita dapat menerka apa yang dilakukan oleh kera-kera latah itu sekarang. Ya, betul. Mereka turut menggaruk-garuk kepala mereka. Segala gerak-gerik pedagang peci mereka tiru. Hal ini akhirnya membuat si pedagang peci termenung. Pikirnya, semua yang kulakukan ditiru oleh kera-kera itu. Aku harus mencari akal bagaimana menjebak kera-kera jahil itu. Tiba-tiba ia mendapatkan akal. Apakah yang diperbuatnya? La 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 la, ri 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 ri, ding ding. Menarilah pedagang peci kita sambil menyanyi-nyanyi dan bersiul-siul. Maka kamu dapat menerka apa yang dilakukan kera-kera itu. Serentak mereka pun turut menari-nari. Lihatlah betapa asiknya mereka yang menari dengan lincah dan yang lemah gemulai berirama. Si pedagang peci masih terus menari. Dijinjingnya ujung sarungnya sambil menyentuh peci dengan telunjuknya. Dan kera-kera itu pun menjinjing ujung ekornya sambil menyentuh peci mereka. Dengan tenang, si pedagang peci menanggalkan pecinya, mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Maka dengan tak berpikir panjang, kera-kera itu pun berbuat hal yang sama. Mereka mengangkat tinggi-tinggi peci yang mereka pakai. Tiba-tiba dengan cepat si pedagang peci membanting pecinya ke tanah.
kera-kera jail itu? Mereka dengan serempak pula membanting peci-peci ke tanah. Maka berjatuhanlah peci-peci itu ke bawah. Inilah yang diharapkan si pedagang peci. Dengan cepat-cepat disambarnya peci-peci yang jatuh di tanah dan dimasukkannya kembali ke dalam bakulnya. Legalah si pedagang peci, disusutnya kembali peci-peci itu ke dalam bakulnya, disandangnya pikulan ke atas bahunya, dan dengan langkah yang riang gembira, ia melangkah keluar hutan. Ia meneruskan perjalanannya menuju kota. Dan kera-kera yang jail itu, karena tidak panjang akal, mereka telah kehilangan apa yang dikira sudah menjadi milik mereka. Nah, itu tadi cerita tentang kera-kera yang jail ya. Ini adalah karangan Suyadi. Suyadi itu dikenal dengan nama Pak Raden. Nanti akan Buni ceritakan sosok Pak Raden atau Dr. Andes Suyadi di sesi yang lain. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channelnya Buni. Makasih ya adik-adik. Dah.